Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan toleransi. Karena itulah, Gus Dur memiliki jaringan pertemanan tidak hanya di kalangan umat Muslim, tetapi juga umat agama lain. Suatu sore Gus Dur kedatangan tamu seorang pemuda non-muslim yang ikut kajian kebangsaan bersama Gus Dur. Setelah selesai kajian, pemuda itu bertanya tentang sebutan yang melekat pada diri Gus Dur. Dia merasa bahwa panggilan Gus adalah sapaan yang istimewa, sehingga dia menanyakannya kepada Gus Dur. "Gus, kuliah di mana agar saya dapat gelar Gus seperti sampean?" tanya si pemuda. "Enggak ada kuliah dan wisudanya," jawab Gus Dur. "Kalau gelar kiai dan ulama sekolahnya di mana Gus?" tanya si pemuda lagi. Sambil tertawa Gus Dur menjawab, "Sama juga. Kenapa kamu bertanya begitu?" ucap Gus Dur. "Saya ingin dapat gelar Gus, supaya jadi presiden kaya sampean Gus," jelas si pemuda. Kisah sang kiai bertetangga dengan seorang pendeta saling pinjam kendaraan. Kiai itu memiliki mobil, sedangkan pendeta memiliki sepeda motor. Saat hujan tiba, si pendeta meminjam mobil sang kiai. Sebelum dikembalikan, pendeta mencuci mobil itu terlebih dahulu karena penuh dengan kotoran akibat hujan. Beberapa hari kemudian, sang kiai mendapatkan undangan ceramah ke satu rumah penduduk di gang sempit dan tidak dapat diakses dengan mobil. Sang kiai pun memutuskan meminjam motor pendeta. Setelah pulang, sebelum mengembalikan motor, sang kiai mengambil gergaji besi dan menggergaji knalpot motor si pendeta. Pendeta pun heran dan bertanya tentang motornya. "Motor saya diapakan?" tanya pendeta itu. Dengan enteng sang kiai itu pun menjawab, "Anda telah membaptis mobil saya sebelum Anda mengembalikannya. Jadi sekarang saya menyunat motor Anda," jawabnya. Kisah ini diambil dari buku berjudul Tertawa Bersama Gus Dur, Humornya Kiai Indonesia. Suatu ketika, Gus Dur yang tengah dirawat di rumah sakit dijenguk oleh kawannya, Profesor Australia Greg Barton. Profesor Universitas Monash itu datang menjenguk Gus Dur bersama Hana, putrinya yang berusia 14 tahun. Hana tanpa diduga bertanya pada Gus Dur, "Gus Dur, apakah hantu itu ada?" tanya tiba-tiba. "Kalau hantu sebenarnya saya kurang tahu. Tapi saya punya cerita sedikit yang merupakan sebagian jawaban," jawab Gus Dur. Sang kiai bercerita bahwa saat dia menjadi santri muda di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, dia biasa pergi berziarah di kuburan. Suatu ketika, saat sedang berziarah kira-kira pukul 1 dini hari, Gus Dur tertidur di pemakaman. Kira-kira 2 jam berlalu, kemudian Gus Dur terbangun karena ada suara orang yang sepertinya hendak berziarah pula seperti dirinya. Gus Dur yang terbangun menengok orang yang baru datang itu. Namun, orang itu terbelalak dan terkaget-kaget, berteriak, lalu berlari terbirit-birit. "Saya tidak tahu apakah hantu itu ada atau tidak, tapi kalau bertanya kepada orang yang berlari tersebut pasti menjawab ada," kata Gus Dur kepada Hana. "Ada seorang pastor yang mempunyai hobi aneh, yakni berburu binatang buas," kata Gus Dur. "Setiap hari Minggu, setelah selesai misa ia pergi ke hutan untuk berburu. Ketika melihat seekor harimau, ia langsung saja menarik pelatuk senapan dan menembaknya. Namun tembakan sang pastor meleset, dan harimau justru balik mengejarnya. Sang pastor pun langsung lari terbirit-birit. Sialnya, di depan ada jurang yang sangat dalam. Ia pun berhenti. Ia pasrah dan berlutut. Harimau perlahan mendekatinya, siap menerkamnya. Jantung sang pastor berdegup makin kencang. Ia pun mengangkat kedua tangannya, menutup mata sambil berdoa. Setelah lama berdoa, sang pastor pun membuka mata. Ia terheran-heran karena ternyata ia masih hidup. Ia menoleh ke samping. Harimau itu terdiam di sampingnya sambil mengangkat kedua kaki depannya, seperti sedang berdoa. Sang pastor bertanya kepada harimau, "Kenapa, kamu kok tidak menerkam saya, malah ikut-ikutan berdoa?" "Ya, saya sedang berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum makan," kata harimau. Humor Gus Dur tentang siapa yang paling dekat dengan Tuhan. Perbedaan dalam berbagai hal, termasuk aliran kepercayaan dan agama, sebaiknya diterima karena itu bukan sesuatu masalah. Kata mantan Presiden RI keempat tersebut, jika kita sudah bisa menerima perbedaan maka akan lebih terbuka dalam berdialog. Misalnya percakapan seperti yang dilontarkan oleh para pemuka agama seperti seorang kiai, biksu, dan pendeta berikut ini. Pendeta mengatakan, "Kami dekat sekali dengan Tuhan. Jadi kami memanggilnya dengan sebutan Tuhan Anak, Tuhan Bapak." Si biksu menimpali, "Kami juga dekat, bukan manggil Bapak, tapi kami panggil Om. Lalu bagaimana dengan Anda, Pak Kiai?" Pak Kiai menjawab, "Boro-boro dekat, manggilnya aja mesti pakai menara," ucap Gus Dur diiringi tawa seisi ruangan.
Gus Dur berbicara dalam sebuah acara. Karena acara berlangsung agak kaku, Gus Dur pun mencoba mencairkan suasana dengan humornya. Karena di depan saya ini ada para pastor, saya jadi nggak tahan ya untuk menahan cerita ini. Tapi sebelumnya saya mohon maaf kepada para pastor, kata Gus Dur. Suatu ketika seorang paus diundang untuk menghadiri sebuah acara di New York. Setiba di sana sang paus ingin melihat-lihat keindahan kota tersebut. Belum lama mobil berjalan, paus meminta sopirnya berhenti, lalu berkata, saya ingin menyetir. Mau nggak mau harus dituruti karena yang meminta adalah seorang paus. Paus pun menyetir dan sang sopir diminta duduk di belakang. Tak lama berjalan, tiba-tiba mobil itu terperosok ke dalam lubang saluran air. Polisi pun datang dan melihat apa yang terjadi. Polisi itu pun melaporkan kejadian itu kepada komandannya. Komandan, ada orang penting yang mengalami kecelakaan. Siapa? Menteri? Bukan. Perdana Menteri? Bukan. Presiden? Bukan. Lalu siapa orang penting itu? Nggak tahu, tapi sopirnya aja seorang paus. Ada seorang warga Indonesia meninggal masuk neraka. Rupanya di sana terdapat neraka yang berbeda-beda bagi tiap negara. Pertama ia ke neraka Jerman dan bertanya, kalian diapain saja di sini? Kita didudukkan di atas kursi listrik 1 jam, lalu dibaringkan di atas ranjang paku 1 jam. Setan Jerman muncul dan mencambuk kita sepanjang hari. Karena kedengarannya tidak enak, ia pun menuju tempat lain. Ia coba melihat keadaan neraka orang Amerika, Rusia, dan lainnya. Ia melihat hukuman di semua neraka itu kurang lebih mirip dengan di neraka Jerman. Ia pun tiba di neraka untuk orang Indonesia. Ia melihat antrean panjang orang yang ingin masuk. Ia pun bertanya, hukuman apa yang diberlakukan di sini? Dan ternyata, hukumannya sama persis dengan hukuman di neraka-neraka yang lain. Dia pun tercengang dan bertanya lagi, kenapa begitu banyak orang yang pengen masuk ke sini? Di sini maintenance-nya payah, kursi listrik pada enggak nyala, ada yang mencuri paku dari ranjang paku, dan setannya mantan pegawai negeri, jadi ia cuma datang tanda tangan absen, lalu pergi ke kantin, jawab mereka. Humor Gus Dur, tidak serius ucapkan selamat. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, merupakan sosok yang punya banyak teman, dari berbagai kalangan dengan latar belakang berbeda. Gus Dur pun sering memberikan ucapan selamat hari besar agama kepada temannya, meski mereka berbeda agama. Dilansir dari NU Online, Gus Dur konon kerap selalu mengucapkan selamat Natal, kepada kawannya Rocky Gerung. Gus Dur tidak pernah terlewat untuk mengucapkan selamat Natal kepada saya, kata Rocky Gerung. Dalam pesan singkat kepada Gus Dur, Rocky Gerung mengakui dirinya bukan orang yang serius dalam menganut agama. Saya tidak serius beragama, kata Rocky Gerung saat mendapat ucapan selamat Natal dari Gus Dur. Mendengar jawaban Rocky Gerung itu, Gus Dur pun membalasnya. Saya juga tidak serius mengucapkan selamat.